rata yang terlalu lama menderita. Jadi saya punya paket untuk beliau. Jadi tapi tidak ngomong mengenai SBY, saya ngomong SBY as part of next Indonesia. Setiap orang sejahat apapun tetap bisa menjadi trigger perubahan untuk menjadi bangsa lebih baik lagi. Semua siapa saja. Katakanlah Anda seorang perampok di kampung Anda, dibenci oleh orang sekampung. Ketika datang ada pasukan musuh mau nyerbu kampung Anda yang memimpin perlawanan. Jadi pahlawan nggak Anda? Pahlawan. Kenapa? Orang jahat, saya tidak akan menuding-nuding. Anak salah, tidak salah, itu urusan pengadilan, bukan urusan saya. Seandainya salah pun, misalnya ada teman kita yang sudah masuk penjara, nyuap, ketahuan, itu tak SMS, selamat ya, Anda sedang menjalankan kebenaran. Bingung, dari kurang ajar, aku merbukun jaro, dari menjalankan kebenaran, itu Anda. Salah, terus dihukum sama dengan benar. Salah, tidak dihukum sama dengan salah kuadrat. Kan begitu, jadi orang masuk penjara itu sebaik-baik orang. Betul nggak? Kalau dia menjalankan kebenaran. Makanya saya sering ke Cipinang kemana-mana dan selalu saya goda, saudara, di sini kejahatan apa yang terjadi di lapas ini? Tidak ada. Kalau pagi sholat subuh jamaah, setelah itu kerja bakti, setelah itu mengerjain kerajinan, setelah itu sholat zuhur bareng, setelah itu belajar sholawatan, sampai malam baik semua. Jadi di sini baik-baik, kalau di luar, wah kacau. Terus saya bilang, kalau gitu jangan keluar dari sini sama aku. Loh, benar nggak saya mas? Kurang ajar, dan kurang ajar. Loh iya kan di luar kacau, di sini baik semua. Jadi lah. Maka saya sarankan Anda masuklah penjara, kalau di sana pasti baik. Gitu loh, gitu. Jadi ini cara berpikir kok. Kalau Indonesia tidak pakai kenakalan berpikir, kalau lurus-lurus saja, kalau linear-linear saja, kita hanya akan mendapat presiden yang gitu-gitu saja juga terus. Dan gitu. Kita harus punya palang yang baru. Kita harus punya orang yang dimana rakyat merasa aman dengan dia. Itu ya kira-kira ya, yuk ya. Masya Allah. Entek subhanallah. Yang untuk ini itu sebenarnya loh sampai ini loh. Ini kurusin teman saya lama, ini anak saya dari dulu ya. Dari dulu kan kamu anak saya. Lu kok dibantah itu? Oke, itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya tidak ngomong SBY kenapa? Karena SBY cuma punya satu kemungkinan. Mau nggak kamu melakukan sesuatu yang terbaik untuk kebaikan seluruh rakyat ke masa depan? Kalau bukan yang itu yang kamu lakukan, kamu akan hancur. Pasti hancur, dan hancurmu nanti bukan hanya hancur hina barang. Kehancurannya bukan hanya kehancuran sejarah, tapi kehancuran martabat, kehancuran estetik, kehancuran segala macam. Dan saya senang sekali kalau SBY mau tanya sama saya, tak kasih tahu, ayo Pak, tak terno sampai. Kemana aja? Saya tidak ada masalah kok, saya tidak akan berubah kok. Saya masuk kandang kambing, tidak akan jadi kambing. Saya bergaul sama setan, tidak akan jadi setan. Tenang aja, setan sama saya, silakan kamu masuk rumah saya, tidur sama saya, tidak masalah. Asal kamu jangan nyuruh saya seperti kamu, kan gitu. Dan saya kasihan sama setan. Bayangin kalau saya yang disuruh jadi setan oleh Tuhan. Kan begitu. Kita lumayan disuruh jadi manusia, harus enak, harus tidak ada presiden dipilih 62%. Kok nggak digunakan sebaik-baiknya? Coba. Gak mending setan dong kalau gitu. Setan jujur, tidak pernah bilang dia jelek, tidak pernah dia bilang dia baik. Dia bilang dia menggoda manusia. Iblis itu didatangkan oleh Muhammad di hadapan Abu Bakar, Umar dan seterusnya, dan disuruh mengakui semua yang ditugaskan ke dia oleh Tuhan. Saya menggoda ini, menggoda ini, menggoda ini, teknik saya begini, yang saya senang ini, yang saya takuti ini, semua selatnya dibuka oleh iblis. Saking jujurnya. Kan mending kafir liberal daripada muslim belum tentu muslim gitu loh. Dia sebenarnya muslim banget ya, cuman dia menutupi keislamannya, terus dia bilang kafir liberal dengan tujuan nek ora salat ora dimusoni wong kan gitu. Oke, yang kedua SBY gitu saya mau ngomong. Jadi saya SBY tidak untuk diomong-omongkan, SBY ini tinggal dipilih. Dia punya masalah besar sama Allah Subhanahu wa taala sekarang. Masa Anda tanya? Masa gitu aja Anda tanya? Besar banget masalahnya dengan Allah.
Hah? Loh, masalahnya besar sekali dan sekarang dia hanya punya satu kemungkinan, menjadi trigger perubahan, kalaupun menjadi tumbal tidak apa-apa. Untuk Indonesia yang lebih baik, dia relakan, dia ikhlaskan apa yang harus diikhlaskan. Gitu loh. Nanti dia akan punya nama harum sepanjang sejarah. Nah, nanti pemilu akan masuk ke putaran kedua, dan yang di putaran kedua nanti tinggal Jokowi sama Prabowo. Tolong Cak Nun support Prabowo, saya bilang gitu loh. Lah Prabowo ini juga jalur tolong aku, mau aku, yang gitu kan jawaban saya mas. Kan gitu kan, oh, Prabowo dia nggak jalur tolong aku. Lah dulu ketika dia dibilang penculik, dulu yang pasang badan siapa? Siapa dulu yang bawa Prabowo kemana-mana ketika dia dituduh penculik dan semua orang buang muka dari dia? Saya bawa dia ke Padang Bulan, saya bawa dia ke Jogja, saya bawa dia di depan massa 30.000 orang. Dan mereka bilang penculik, tak gebrak mejanya berat. Siapa yang yakin Prabowo menculik? Kalau saya ngacung ya. Saya tahu mereka juga tidak ada yang punya bukti, ya cuma isu kok. Perkara dia menculik atau tidak, aku juga tahu. Yang penting saya ambil sisi, siapa yang yakin? Tidak ada yang yakin. Tapi kan siapa yang berani di depan begitu banyak orang? Dulu tuh mobilnya dipakai Prabowo aja tidak berani kok mas. Di zaman reformasi itu tidak ada yang berani. Tapi alhamdulillah saya temani dengan santai. Saya bertengkar sama Pak Amin Rais gara-gara Prabowo ke rumah saya di Jogja. Saya dinesoni sama mereka, terus saya bilang, Kang, wes sak kalimat mari meneng ya. Saya sak kalimat meneng, wes mari meneng ya, wes ya, tak tutup diklek. Itu demi Prabowo. Nah jadi itu poin pertama untuk pertanyaan kedua. Poin kedua saya kira gini loh mas, nggak bisa mas, kita kayaknya butuh pertolongan Tuhan juga. Kita butuh perhitungan bumi langit, nggak hanya bumi itu, nggak hanya langit toh. Mistis rohaniah fatal ya tidak, tapi kalau sekuler bumi tok ya jangan. Saya kira kita harus mengelaborasi dialektika atas bawah untuk soal itu, karena alam juga akan ikut berperan. Karena alam ini sama Tuhan juga diserahin sama pawangnya. Jadi ada kepala dinas hujan, ada kepala dinas gunung, ada sekjen asap, ada sekjen suhu, ada macam-macam. Kan Tuhan menemukan rambut Anda kan tidak hanya kun fayakun, tapi dia juga pasang staf-staf yang dikasih Tuhan ke Anda hanya 4 malaikat atau mungkin 12 yang Anda ketahui namanya, tapi kan jumlah malaikat sangat banyak. Anda tolong berpikir liberal soal begini ini. Misalnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang dikasih Tuhan ke Anda cuma sekali, pada dia seminggu 3 kali paling tidak. Cumanya dikasih tawanan cuma sekali gitu loh. Gitu loh. Makanya ada rahasia. Jadi Tuhan itu kalau ngomong itu ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya diskusi, ada yang sifatnya goda. 3 macam. Yang goda itu supaya Anda mencari, yang diskusi supaya Anda membantah dan berdialektika. Misalnya fankihu ma tobalakum. Oke, kawinilah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut merasa tidak adil, 1 saja. Itu kan itu satu tahap. Nanti tiba-tiba Tuhan ngomong sebenarnya sih aslinya kamu gak akan pernah bisa adil. Dan itu kan, loh kenapa nggak sejak awal Tuhan bilang itu? Karena Tuhan memberi peluang kepada dialektika berpikirnya manusia. Misalnya Tuhan gini, terus gue kawino papat gak apa-apa, tapi nek merasa nggak adil 1 aja ya. Terus Anda sama Tuhan bilang, pun kuatir adil ya pulau. Berani bilang sama Tuhan gitu? Tenang ya Allah, tenanglah, aku adil kok. Nggak berani dong. Kalau Tuhan bilang kalau kamu takut, maka kita pasti akan, iya, kalau 1 aja. Saya nggak akan bisa keluar. Itu kan kalau manusia punya tawadhu, punya rasa tahu diri. Nah karena manusia nggak tahu diri, akhirnya Tuhan kasih patokan. Karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil. Nah jadi mas, 2014 menurut saya sangat concern. Saya sangat concern dan saya akan melakukan apapun yang mampu saya lakukan untuk supaya Indonesia selamat. Gitu. Apapun saja. Dan untuk itu karena waktunya belum terlalu dekat untuk praktis, untuk politik praktis, saya masih mengelaborasi kemungkinan dimensi-dimensi yang berbeda. Saya masih taren-taren. Ini kan bukan pertanyaan jadi tadi loh mas, pertanyaannya mas. Saja ya. Jadi itu kita elaborasi teman-teman sekalian. Saya ini penasehat SAR DIY mas, Search and Rescue. Jadi teman-teman satu kalau naik Gunung Merapi, saya
ikut. Ketika erupsi saya naik Mas, untuk memastikan berapa lama lagi erupsinya. Itu saya naik jam 2 malam hanya dengan 4 orang anggota SAR. Saya naik ke, kalau Mbak Marijan itu 12,5 kilo di bawah puncak. Saya naik sampai 2 kilo di bawah puncak. Dan itu kejar-kejaran sama asap, sama wedus gembel. Kalau Allah tidak sayang sama saya sudah mati oleh wedus gembel. Tapi saya naik Mas untuk memastikan, karena saya tidak tega sama korbannya. Waktu itu kelompok korban Merapi itu ada 193 titik pengungsian. Yang diketahui wartawan paling 2-5 titik pengungsian yang dimuat di koran dan TV. Karena tidak mungkin dijangkau oleh teman-teman tempat-tempat lain. Nah, saya datang ke semuanya. Dan saya tidak tega sama mereka, karena sudah tidak tega banget, akhirnya saya nekat malam itu saya berangkat ke atas. Saya pelajari Merapi itu apa, getarannya bagaimana, siapa yang menghuni sana, ada energi liar apa, ada energi resmi apa, saya pelajari, saya naik beneran. Dan saya menemukan, ketemu dan seterusnya, dan saya turun subuh-subuh saya umumkan, sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi dari Merapi, 8 November 2010, kalau nggak salah. Tanggal 8 November. Jadi kalau saya salah Allah menghukum saya, tapi kalau saya benar bersyukurlah sama Allah. Pokoknya sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi. Loh, kita umumkan loh Mas. Benar-benar saya umumkan dan itu nekat saya. Karena ya Allah saya tidak tega, terus gimana saya? Saya berani mengumumkan karena demi ketidaktegaan saya kepada manusia yang menjadi korban Merapi. Gitu ya Mas ya. Oke. Termasuk soal mitos Nyero gitu, saya ingin katakan sama Anda. Pada pertemuan di Keraton 2 tahun yang lalu, di mana seluruh raja-raja Nusantara yang satu segmen, jadi ini ada kumpulan Keraton Nusantara yang dibawa koordinasi Keraton Solo, Pangeran Gunarso Almarhum, ada yang dibawa koordinasi Keraton Jogja. Nah, yang Keraton Jogja suatu hari kumpul dengan raja-raja dari mana-mana, sultan dari mana-mana, dan saya nekat mengumumkan mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Berdiri di sini, kalau ada yang membantah silakan sekarang, kalau tidak ada saya turun. Itu di forum keraton. Nekat aku Mas. Ternyata tidak ada reaksi dan si sultan juga tidak masalah karena dia tahu siapa yang bicara. Itu kira-kira yang tidak saya umumkan kepada Anda. Kalau saya umumkan nanti Anda kaget juga. Jebul yang menggere kan gitu kan. Oke. Pertanyaan saya tadi, garis keturunan Brawijaya dari Raden Patah itu tidak bisa memimpin negara karena ada semacam kutukan dari Brawijaya. Tapi garis keturunan Brawijaya dari kakek Paman. Oke Mas ya. Itu nanti kan itu kan ada, jadi asal usulnya PDIP, Golkar sama P3 itu kan asal usulnya dari pasca Mojopahit. Jadi Mojopahit yang ikut Demak itu namanya P3. Mojopahit yang ikut Brawijaya ke daerah Ngawi di Gunung Ceto, Gunung Lawu itu namanya Golkar. Ya masuk Islam tapi abangan. Nah, yang melawan Islam itu yang daerah selatan Sabdo Palonoyo Genggong itu namanya PDIP. Tapi Allah sebenarnya kasih hidayah. Saya tiap hari ketemu sama bupati di berbagai daerah, dan bupati-bupati yang paling alim, paling santri malah dari PDIP. Yang dulunya preman-preman sekarang jadi bupati malah bagus-bagus. Karena dia kecilnya nakal. Nah, kalau yang P3 PKB kecilnya santri, kesel kasih santri, begitu jadi bupati terus. Itu kira-kira rekomendasi logiknya. Jadi Mas ini sekali lagi, jadi tiga golongan ini ya. Gunung Merapi pun dulu dikhawatirkan bahwa ini akan ada balas dendam 500 tahun oleh Sabdo Palonoyo Genggong, sehingga akan ada erupsi 30 km dari puncak Merapi pas ke keraton itu 30 km, sehingga keraton akan hancur lebur. Itu yang menyebabkan saya juga naik ke Gunung Merapi untuk menegaskan ini bagaimana urusannya. Tapi kita hitung-hitung Mas, kalau Sabdo Palonoyo Genggong itu 500 tahun dendamnya akan terungkap, satu, itu tahunnya adalah 1978, jadi sudah kelewatan. Nomor dua, sasaran dendam Brawijaya tadi itu bukan Keraton Jogja. Karena Keraton Jogja sejak Mataram, itu sebenarnya terusnya Mojopahit. Yang sempalan adalah Demak sama Pajang. Gitu loh Mas, makanya kalau turunan dan Patah tidak bisa menurut Anda, itu karena yang nerusin Mojopahit itu ya Ki Gede Pemanahan, Panembahan Senopati ke bawah. Sebenarnya sampai ke Pangeran Diponegoro.
Artinya yang raja sekarang itu sebenarnya agak nempel dikit juga, tapi jangan bilang-bilang. Nah, itu bisa-bisa saja, Mas. Itu kan harapan dan tapi tolong begini, kalau klan ini merasa berhak atas tahta, maka jangan lupa anaknya Brawijaya kelima itu jumlahnya 117. Raden Patah anak ke-13. Terus semua itu bersaudara. Jadi kalau Anda orang sampai asli di mana? Blitar, Ponorogo, Kulon Progo, Kebumen, Wonosobo, Jatinom, Klaten, sampai ke Kalimantan, Sumatera, semua itu adalah anak-anaknya Brawijaya yang diangkat oleh Sunan Kalijogo untuk menjadi pemimpin tanah-tanah perdikan di seluruh Nusantara. Itu yang saya sebut bukan kudeta. Karena justru yang diangkat untuk menjadi pemimpin baru adalah putra-putranya Brawijaya semuanya. Jadi bersaudara antara orang Ponorogo, orang Kebumen, orang Wonosobo, orang Magelang, itu semua Gunung Kidul termasuk Ki Ageng Mangir termasuk semua itu bersaudara. Dan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ini ditemani oleh Gajah Mada. Karena Gajah Mada sudah menjadi seorang syekh, umurnya hampir 200 tahun. Sunan Kalijogo sendiri umurnya sangat panjang meskipun tidak sepanjang Gajah Mada. Nah, jadi saya optimis saja karena Ki Ageng Selo ini memang punya keistimewaan dan punya amanah yang memang berbeda dengan putra-putra yang lain dari Brawijaya. Jadi kalau saya setuju dan senang-senang saja. Tapi kalau ngomong kepastian kan kulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'til mulka man tasya wa tu'til mulka mimman tasya dan seterusnya. Jadi saya senang-senang saja dan saya sendiri kemarin membawakan tembang dari Papali Ki Ageng Selo yang anak sendiri belum tentu hafal itu. Jadi saya sudah membawakan karena kemarin ada kuburan di Serbu di Jogja, yaitu kuburannya Ndoro Purbo. Di Serbu akhirnya saya belain, saya datang ke sana dengan pasukan dan saya wiritan di situ. Saya baca Papalinya Ki Ageng Selo karena almarhum Ndoro Purbo sendiri memang meminta supaya tembang yang dibawakan adalah tembangnya Ki Ageng Selo. Nah, jadi kalau Anda ziarah ke kuburan, Anda harus tanya kepada yang di kuburan, dengan pengennya keluar nembang apa. Santri yang meraja kok bukan sholawatan, kok malah tembang. Loh, saya ini tamu dari almarhum. Almarhum kita tanya, jenengan kersane nopo lah. Beliau almarhum pengennya ada tembang Ki Ageng Selo. Ini ada hubungannya, gitu loh. Nah, yang kita bahkan tembang Ki Ageng Selo itu, gitu kira-kira Mas. Jadi saya nggak bisa memastikan. Apapun pengetahuan kita, sematematis apapun, tetap saja innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oke. Berarti 3 sudah Mas ya. Yang jenengan yang serat tadi yang cerita bukan kudeta tadi Mas. Termogadur. Cerita Termogadur yang kudeta Majapahit. Ya gini Mas, sejarah itu milik pihak yang menang kan gitu kan. Ini rumus kehidupan. Pengetahuan Anda mengenai Hitler tergantung kepada yang mengalahkan Hitler. Kalau yang menang Hitler, kesadaran Anda mengenai Hitler tidak seperti sekarang. Kesadaran Anda mengenai sekutu Amerika juga tidak seperti sekarang. Demikian juga Dharma Gandur itu satu versi oposisi terhadap Islam. Jadi ada orang Islam yang menerima Islam sampai hampir jadi orang Arab, itu yang tadi saya bilang ke pesisir. Kemudian ada Brawijaya 5 itu mau potong rambut untuk mengislamkan dirinya, tapi juga tidak lantas berpeci-peci, berserban-serban. Jadi kalau Brawijaya itu gini, Jawa digowo, ya, Arab digarap, Barat diruat. Nah, itu satu strategi sejarah. Jadi Jawanya tetap di bawah. Tapi kalau ada pengaruh Arab harus digarap, ini jangan ditelan sebagai padi, harus ditutu, harus dimasak supaya jadi orang Islam tidak sama dengan orang Arab. Makanya orang Piti rambutnya gondrong, ya toh? Seperti bukan orang Piti yang gitu sampai dipanggil Mbak oleh Mas Anas tadi. Karena dia tidak mau Arabnya terus dia jadi orang Arab. Bahasa ini banyak orang mau umroh baru sampai Cengkareng udah jadi Abu Jahal. Ngomong ini.
Harap diketahui pakaian Abu Jahal itu persis seperti pakaiannya Rasulullah, tapi lebih mewah dan lebih mahal. Karena beliau kaya raya, Rasulullah itu kaya tapi memilih miskin, uangnya dibagi untuk UKM di Madinah. Kan gitu. Nah, jadi pakaiannya sangat sederhana, meskipun sama-sama serban. Jadi kalau pakai serban itu memang seperti dua orang. Satu, kalau Anda pakai serban itu Anda mirip Rasulullah, nomor dua mirip Abu Jahal. Itu beda orangnya. Jadi itu objektif saja saya. Jadi Mas, Darmo Gandul itu juga menurut saya pelajari Darmo Gandul, Gatuloco, Sakti Turuti, dan saya paham kok. Saya paham. Anda tahu sekarang di Banyuwangi sendiri tidak terima sama Mojopahit. Jadi Bandara Banyuwangi namanya Bandara Blimbingwangi. Sekarang diusulkan Bandara Minak Jinggo. Dan orang Banyuwangi marah kalau Minak Jinggo dianggap seperti raksasa bersiung. Minak Jinggo itu ganteng, nggak karuan. Lebih ganteng dari Damar Wulan. Dia juga anaknya Mojopahit. Dia putra Mojopahit juga yang namanya Minak Jinggo. Jadi sejarah itu milik orang menang. Makanya kalau Anda menilai Darmo Gandul sama Gatuloco, ya Anda harus berdiri di tengah. Mana benernya, mana subjektifnya, mana marahnya, mana manggilnya, mana benernya. Sebab yang versi utara, mana mengeluhnya. Versi utara juga tidak semuanya benar, Mas. Maka kita sekarang, Indonesia ini sudahlah. Mungkin Anda ikut parpol monggo, tapi hati Anda harus hati Indonesia. Anda harus objektif Indonesia, kan begitu? Ikut parpol itu karena teknis politik dan demokrasi, tapi hatimu, cara berpikirmu, cara melihat ke depanmu adalah hati dan pikiran Indonesia. Kalau semua partai mau seperti itu, saya kira tidak terlalu ada masalah. Gitu ya Mas ya, cukup ya. Kemudian terakhir Mas Eko, Sesi Jenar itu pertanyaan baru. Nanti mau ya tambahan dikit apa Mas? Ini saya ditanya Sesi Jenar. Sesi Jenar itu kan, saya ini kan mengungkapkan saya ini kan berperilaku seperti Sesi Jenar di mana-mana. Bahkan pada tingkat yang lebih dasar, lebih parah saya, lebih ngaco saya. Tapi kan orang harus jadi pawang dulu, Mas. Orang harus bisa, kalau Anda tidak ingin tenggelam di laut, Anda harus belajar untuk menyelam 10 menit, 20 menit, 1 jam itu dulu. Jadi saya ini ngomong apa saja sudah saya perhitungkan sejak dulu kala. Seandainya saya kena betul, saya juga sudah punya solusinya. Gitu loh Mas. Jadi kalau Sesi Jenar itu sebenarnya itu fenomenologi yang dikerjakan oleh ini. Sunan Kalijogo itu kurang begitu setuju sama kesempitan wali-wali Arab dan Cina. Karena yang Jawa asli cuma Sunan Kalijogo, yang lainnya campur Arab sama Cina. Nah Arab sama Cina ini kurang lokal berpikirnya, kurang bisa merasakan kejawaannya. Nah Sunan Kalijogo tahu bahwa potensi orang Jawa itu aneh-aneh, maka dia ciptakan Sesi Jenar supaya menjadi pembelajaran jangka panjang, supaya orang punya batas kehati-hatian. Gitu loh. Dalam Islam itu dalam sosialisasi agama ada strategi. Makanya Anda kalau bisa mengenalnya jangan hanya fikih, mengenalnya usul fikih juga, usuluddin juga. Jadi misalnya kalau ada larangan ini tidak boleh, ini boleh, itu kan kata fikih. Fikih itu setelah ada strategi baru diputuskan. Gampangnya gini Mas, Anda bawa kelompok anak TK ke pantai Parangtritis. Aslinya di Parangtritis itu ya main-main air kan nggak apa-apa. Cuman bahaya kalau main-main terus lupa-lupa agak masuk-masuk, ntar kena balung hilang. Nah ulama-ulama ini daripada repot ngawasi anak-anak terus, mending dipager. Gitu loh Mas, dipager. Nah pager itu namanya fikih, dan fikih itu yang sampai ke umat. Umatnya nggak tahu pertimbangan di belakang fikih. Kan gitu. Nah makanya kalau bisa setiap ada berita dari ustadz, berita dari kiai, harus ada perhitungan, itu fikih. Fikih tidak sama dengan agama. Fikih itu terjemahan versi tertentu dari agama. Agamanya itu ketela, fikih itu gedok. Nah ada gedok, ada grepe, ada lemet, ada macam-macam. Makanya ada sholat, ada yang tahiyat gini, ada yang tahiyat diem kalau saya jual la ilaha illallah baru gini. Terus ada tahiyat gini, assalamualaikum ngerdek. Ada lagi bertengkar karena gini, sudutnya berapa? 45 derajat atau 50? Ada versi VK yang
Ini Anas gurung tahu kurung mungkin. Politik doang. Ya. Jadi ini aja sudah versi mas. Ada lagi imam, nyon sewu, imam yang lupa handphonenya nggak dimatiin. Jadi kalau sholat kan gini mas, gitu tangannya. Begitu at-tahiyatulillah gitu ya, gitu. Ya, mau nggak dijawab gimana? Akhirnya dia ambil handphonenya, diganti tangan kiri mas. Ono meneh mas. Itu malaikat bingung nih. Oke ya mas. Jadi sesi jenar itu menurut saya juga jangan diserem-seremkan, tidak usah dikutuk, tapi juga tidak usah didramatisir. Itu fenomena biasa, dan itu pun pada tahap-tahap awal dari tasawuf. Karena Sunan Kalijogo tahu bahwa Islam di Indonesia ini akan gagal kalau terlalu mengandalkan fikih, karena fikih itu sama dengan level hukum. Dia harus tahu keadilan, dia harus tahu teosofi, tidak hanya teologi kan gitu. Nah, Sunan Kalijogo mencoba memberi wacana, awas loh ada sesi jenar, supaya kamu juga tetap berpikir rohaniah. Supaya kamu tidak nyembah sholat, tidak nyembah puasa, yang kamu sembah adalah Allah. Dan kalau Allah itu kan luar biasa dinamisnya. Makanya disebut Allahu Akbar, bukan Allah yang maha besar, salah. Akbar itu dalam bahasa Arab kabir, itu kalau manusia kabir, kalau Allah kabir. Kalau Akbar artinya yang maha lebih besar. Jadi selalu dia lebih besar dari yang kita rasakan. Besok lebih besar lagi, besok lebih besar. Maka disebut bukan Allahu Kabir, tapi Allahu Akbar. Gitu aslinya. Dan itu gaib, yang namanya Akbar itu tiap hari. Kadang panjang, kadang... Iya, oke. Sekarang untuk Mas. Gak apa ya, saya menjawab yang terakhir ya, teman-teman. Mas, jawab Mas ya. Untuk Mas Eko, ya. Ya, lumayan lah Anda pulang nanti kan macam-macam pikirannya, senyum-senyum sendiri kan lumayan. Mas Eko ini dasar loh, saya baru tahu keuangan yang Maha Esa, saya belum mendengar yang lain-lainnya. Tapi hari ini lengkap kita. Saya malah selama ini kalau melihat Pancasila itu kan geli sama simbolnya gitu loh. Itu kan Allah, Tuhan Yang Maha Esa dilambangkan bintang. Itu Gusti Allah tersinggung musuhin. Kurang ajar, ada dianggap aku bin ya apa gitu. Emang aku hotel Hilton, hotel mulia berbintang. Iya, ya makanya terus Tuhan emang mengaku yang bikin bintang-bintang yang malah aku dilambangkan dengan bintang. Enggak, ini guyon aku nerusin Mas Eko kan. Supaya kita ini tetap percaya bahwa ada yang harus kita perbaiki kan gitu Mas ya. Itu bintang. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa Mas? Rantai dan rantai ya, tapi ya coba. Kemanusiaan lambangnya rantai itu positif. Makanya dirantai terus ini kemanusiaanmu, keberadabanmu, keadilanmu dirantai terus, tidak akan pernah bisa lepas dari rantai. Oh namanya rantai, cuma ya jangan terus mengusulkan dirubah ya enggak, itu alamau dunia betul. Ini enggak apa-apa lah, cuman kan pengen ketawa gitu loh. Saya tuh nyanyi Indonesia Raya aja pengen ketawa, makanya saya seneng itu Menteri Olahraga tidak apal itu. Saya senang karena dia sebenarnya tidak gelisah menurut saya gitu loh. Gelisah itu Indonesia Raya gitu. Indonesia tanah airku, tanah umpah darahku, di sanalah aku berdiri ku gitu yuk. Kok di sana ini? Jadi Indonesia di sana, tidak di sini. Itu Raisonya bingung kok di sana. Akhirnya nggak apa-apa lagi. Itu kita. Jadi ada alasannya nggak apa itu mas. Gitu ya. Ada alasannya. Gitu. Oke. Roy Suryo kan tidak apa katanya, ya toh. Dan saya membela dia tidak apa tuh karena dia gelisah sama kalimatnya. Kok di sana lah, mestinya di sini lah. Aku berdiri gitu kok di sana lah, di sana lah. New Zealand, Malaysia kan gitu kok di sana lah kan gitu. Tapi Roy Suryo kan cerdas. Dan dia melihat. Iya, itu ada belani, saya tanya belani apa? Terus mas, yang paling menyenangkan itu kan permusyawaratan. Yang ketiga apa yang ketiga?
Persatuan Indonesia lambangnya beringin. Orang dikumpulin di bawah pohon beringin. Ya nggak kira mungkin rapat kok di bawah pohon beringin. Beringin di sini setan jadi. Rapat di bawah pohon beringin nggak mungkin. Melihat kalau lambangnya gardu itu masih relevan antropologis, ya kan? Kultural antropologis. Ini beringin kok. Orang disuruh rapat di bawah pohon beringin di persatuan, ya nggak mau. Yang terganggu setannya. Setan jangankan di Mekah aja, di Mina aja setan berontak kok. Sampai ketua DPR tersesat kok. Kemana? Ya kan? Ya itu bukan tersesat, dia pulang kampung kok. Lu bantuin temen-temennya di sana ya, buyon rek. Ini kuliah budaya bukan statement politik ya. Kan di sana itu dulu Mas, Anda lihat dong, Anda belajar sejarah. Kalau ngelempar jumroh itu dulu yang dilempar itu ada lambang setan seperti tugu bentuknya, dan tugu itu sama persis dengan Washington DC, sama persis dengan di Italia, sama persis di Jerman, sama persis di semua negara-negara besar. Jadi bentuk tubuhnya itu sama persis. Monas dipotong baru sama persis. Nah, karena sekarang Arab Saudi itu di bawah kekuasaan Sekutu Internasional, itu diganti bertingkat. Akhirnya setannya kebingungan, kehilangan tempat. Akhirnya sekarang yang ada adalah poster-poster yang dibikin oleh setan, sesama setan dilarang saling melempar. Itu semua tadi ya? Belum ya Mas? Sudah naik haji ya? Belum ya? Dan kalau di sana salam saya untuk setan-setan ya. Oke, jadi saya sangat setuju. Menurut saya gini Mas, saya jawab 2 poin aja, poin tersebut. Yang pertama, makanya sebutan untuk zaman edan di dalam Islam itu adalah zaman jahiliyah. Padahal ada 3 fenomena, 1 fasad, nomor 2 dzulumat, nomor 3 jahiliyah. Fasad itu kerusakan, the whole thing. Kalau dzulumat itu kegelapan, the whole thing. Tapi kalau jahiliyah itu kerusakannya menyeluruh tapi menunjuk ke satu asal usul atau sumber, yaitu kebodohan. Jadi menurut saya Mas, kerusakan moral yang Anda gelisahkan itu output saja dari kerusakan intelektual. Orang berpikir tidak jujur di Indonesia. Baru ada akibat kerusakan politik, kerusakan moral, kerusakan budaya, karena berpikirnya tidak jujur dan dia langsung mendapatkan penyakit-penyakit di badannya. Barang siapa berpikir tidak jujur, maka dia akan gampang kena penyakit, karena berpikir tidak jujur itu membuat struktur sarafnya sedemikian rupa sehingga perintah dia ke seluruh badan juga menjadi kacau dan badannya akan gampang sakit. Kalau Anda ingin sehat, kunci pertama adalah berpikir benar. Berpikirnya jangan tidak jujur. Ini beneran, serius. Bahwa Anda tidak bisa melaksanakan kebenaran pikiran Anda, itu lain masalah. Tapi di sini tetap harus benar. Kalau tai, kalau roti. Jangan menantang kamu sekarang jadi anak buah tai terus kamu anggap dia roti. Nah itu pemikiranmu salah. Itu ya Mas ya. Kira-kira gitu kira-kira. Jadi kegelisahan Anda menurut saya sudah cukup bagi Allah untuk membuat Indonesia akan diselamatkan, akan dibangkitkan, dan sekarang sedang dibagi siapa yang akan mengalami tahlukah atau kehancuran-kehancuran, dan siapa yang dipasang Allah untuk membangkitkan. Maka pergerakan ini saya mohon benar-benar pergerakan yang murni untuk seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia.